Thank you tim Praise and Worship. Hari ini senang sekali kalian bisa join hari ini, datang bersama-sama kita datang beribadah bersama-sama. Hari ini aku kepingin untuk melanjutkan, kalau bulan-bulan ini kita akan berbicara tentang apa? Perubahan. Kita akan berbicara tentang perubahan dan topik bulan-bulan ke depan namanya adalah perjalanan perubahan. Enjoy the journey, nikmati perjalanannya. Dan aku sempat bilang juga kemarin bahwa kita akan masuk ke dalam beberapa aspek kehidupan, dan aku mau tunjukin hari ini ada 7 kunci dalam kehidupan kita atau 7 area untuk kita ini berubah. Tuhan kepingin kita berubah dalam 7 area ini untuk kita bertumbuh dan berbuah. Yang pertama itu adalah physical, secara fisik, secara tubuh kita yang jasmani. Yang kedua adalah mental, secara mental atau pikiran kita, emosional atau perasaan kita, spiritual secara rohani, dalam bidang pekerjaan kita, finansial kita maupun hubungan kita. Dan ini nanti aku akan kupas satu-satu setiap minggu. Kita akan belajar satu persatu. Tapi minggu yang lalu kita barusan belajar bersama-sama Tuhan tuh mau merubah kita gimana sih caranya. Dan salah satu yang kita pelajari adalah kalau mau berubah itu butuh apa? Perubahan pikiran. Jadi hari ini aku kepingin mendalami terlebih dahulu tentang kesehatan mental health. Kesehatan kita secara pikiran lah kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya untuk punya pikiran yang sehat. Katakan bersama-sama, pikiran yang sehat. Nah, mental health, kita akan belajar tentang pikiran yang sehat. Aku percaya bahwa tahun-tahun belakangan ini banyak sekali orang yang mengalami serangan dalam aspek kehidupan yang namanya mental health atau pikiran ini. Pikirannya banyak diserang, banyak yang mengakui mereka punya penyakit mental atau apapun itu seperti depresi atau seterusnya. Tapi hari ini aku mau kita untuk mendalami bagaimana caranya kita bisa punya pikiran yang sehat. Nah, kita baca di Roma 12 ayat 2, kita sudah baca minggu lalu tapi aku mau bacakan lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Renewing of mind, pembaharuan budi atau pembaharuan pikiran kita yang baru. Nah, hari ini aku mau menyampaikan bahwa Tuhan itu lebih kepingin untuk mengubahkan pikiran kita lebih dari cuma mengubahkan situasi kita. Ingat ya, Tuhan itu lebih kepingin mengubahkan pikiran kita terlebih dahulu daripada mengubahkan situasi kita langsung. Perubahan pikiran. Nah, kenapa sih ini penting banget untuk kita ini punya pikiran yang sehat? Kenapa kok penting kita punya pikiran yang diubahkan? Dan hari ini aku mau menjelaskan ada 3 poin. Yang pertama adalah pikiranku menentukan hidupku. Boleh katakan sama-sama 1, 2, 3. Pikiranku menentukan hidupku. Pikiranku menentukan hidupku. Kita sudah belajar bahwa apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita rasakan, dan apa yang kita rasakan menentukan apa yang kita lakukan, tindakan kita. Kita sudah belajar itu. Tetapi hari ini aku mau mendalami sedikit tentang pikiranku menentukan hidupku ini, karena aku percaya bahwa semua tindakan yang kita lakukan itu dimulai dari pikiran. Mau pikiran yang hal-hal yang baik maupun yang tidak baik, semuanya itu mulai dari pikiran kita. Nah, kalau kita tidak pikirkan maka kita tidak lakukan. Kalau kita pikirkan maka kita lakukan. Semua yang kita lakukan bisa ditarik kembali mulainya dari pikiran kita. Nah, Amsal 4 ayat 23, aku kepingin bacain dari terjemahan TSI, ini bagus sekali. Dikatakan, jagalah hatimu dengan waspada, karena hati menentukan segala pilihan hidupmu. Hati menentukan segala pilihan hidupmu. Nah, kalau kita ngomong tentang hati, biasanya yang masuk dalam pikiran apa? Perasaan. Apa yang kita rasakan. Tapi sebetulnya kata hati di sini atau lip ini kata aslinya itu sebetulnya bukan cuma perasaan, tetapi lip atau hati ini sebetulnya berbicara tentang
cara berpikirnya kita. Jadi hati di sini itu bukan perasaan tetapi cara berpikir. Nah, jagalah hatimu atau jagalah cara berpikirmu dengan waspada. Kenapa? Karena hati atau cara pikir kita itu menentukan segala pilihan hidup kita. Semua yang kita lakukan dimulai dari pikiran. Kalau kita kadang kalau ngomong, oh kan cuma aku pikirin aja, kan aku ndak lakuin, ndak apa-apa, ndak berdosa gitu. Tapi hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita pikirkan, berarti bisa-bisa kita lakukan. Hati-hati, jagalah pikiran kita. Dan kalau selama ini mungkin kita pernah menerima pikiran-pikiran yang mengatakan, oh kamu tuh bodoh, kamu tuh ndak berguna, kamu tuh jelek, kamu tuh ndak pinter, kamu tuh nakal. Nah kalau kita menerima itu, pikiran yang baik maupun pikiran yang tidak baik, itu juga membentuk hidup kita. Hati menentukan segala pilihan hidupmu. Itu membentuk hidup kita. Banyak dari kita yang melakukan segala sesuatu, terutama yang tidak baik, dasarnya kembali apa? Kebohongan. Sebuah kebohongan yang kita percayai di dalam pikiran kita. Kita terima dan kita percayai, akhirnya memberikan dampak kepada apa yang kita lakukan. Aku mau kasih cerita sedikit. Suatu hari ada satu keluarga, mereka ini nggak punya banyak uang. Tapi mereka tuh berusaha gimana caranya, setiap kali ada acara yang besar, mereka itu paling nggak beli satu ayam, dan ayamnya ini dimasak. Nah masaknya pakai oven, karena mereka nggak punya uang banyak, ovennya mereka tuh kecil. Jadi kalau mau masukin ayam ini kadang nggak cukup mau masukin ayamnya. Jadi setiap kali ibunya ini mau masak, dia potong dulu atasnya ayam ini dipotong supaya apa? Supaya cukup masuk oven. Waktu anak-anaknya masih kecil mereka ngelihat, ayamnya dipotong dimasukin oven. Ketika anak-anaknya ini sudah menjadi besar, mereka melihat, oke, aku mau melanjutkan, yuk kali kita acara bikin ayam juga. Waktu mereka masak ayamnya, mereka sudah punya uang, ovennya lebih besar. Tapi karena mereka terbiasa ngelihat mamanya kalau masak, ayamnya dipotong dulu atasnya. Jadi mereka melakukan yang sama, oke dipotong. Turunlah ke cucunya. Yang cucu ini juga melihat yang sama. Lama-lama cucunya ini nanya sama mamanya, kenapa mama kalau masak, ayamnya dipotong dulu di atasnya? Mamanya enggak bisa jawab. Mamanya bilang, ya kita dari dulu kayak gini ngelakuinnya. Dari zamannya mama juga kayak gitu. Kalau mau masak atasnya dipotong dulu. Ternyata apa yang dilakukan karena mereka itu enggak punya uang, dia enggak ngerti. Akhirnya dia juga melakukan tanpa mengerti. Ovennya gede, tapi ayamnya tetap dipotong. Ada beberapa hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dasarnya sebetulnya kebohongan atau kebiasaan yang lama. Tapi kita tetap melakukan karena ya selama ini kayak gitu. Nah yang dulunya dilakukan karena miskin, akhirnya menjadi sebuah pikiran yang ada di dalam dirinya dan menjadi sebuah tindakan. Makanya itu penting untuk kita menjaga pikiran kita. Kenapa? Karena pikiranku, apa tadi? Pikiranku menentukan hidupku. Pikiranku menentukan hidupku. Nah yang kedua, kenapa kok penting kita ini punya pikiran yang sehat? Karena pikiranku adalah apa? Tempat berperang dengan dosa. Ini yang mungkin kita jarang bicarakan. Pikiran kita itu adalah tempat berperang dengan dosa. The battle starts with the mind. Peperangan itu mulai dari pikiran terlebih dahulu. Menang atau kalah terhadap dosa itu terjadinya di mana? Di pikiran. Kok bisa? Menang atau kalah itu ditentukannya di dalam pikiran kita. Kalau bahkan aku bisa bilang bahwa semua godaan yang terjadi dalam kehidupan kita itu terjadinya dalam pikiran kita. Kadang kita pikir godaan itu di luar. Wah itu orang-orang itu godaanku. Atau uang itu godaan. Atau mungkin rokok, atau mungkin narkoba, atau alkohol itu godaan. Aku enggak deket-deket. Tapi kita salah. Godaan itu bukan di luar. Godaan itu ada di dalam. Karena kalau aku tidak tertarik, aku tidak butuh, maka enggak ada yang namanya godaan. Betul enggak? Kalau aku sendiri, aku tidak pernah bergumul dengan merokok. Kenapa? Karena cium baunya aja udah tidak suka aku. Tapi ada orang yang tertarik,
Akhirnya itu menjadi godaan buat dia. Atau alkohol, minum alkohol. Aku celupin lidahku di alkohol aja kadang sudah kepahitan, enggak suka. Tapi ada orang-orang yang tergoda dalam alkohol. Kenapa? Karena ada keinginan atau kebutuhan. Nah, aku mau kita buka bersama-sama di Yakobus. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 ini dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Artinya apa? Godaan itu sebuah proses. Mulainya dari pikiran kita dulu. Ada keinginan. Ini aku kepingin nanti hari yang lain aku kepingin untuk mendalami lagi soal godaan. Tetapi dimulai dari keinginan. Keinginan itu yang telah dibuahi melahirkan dosa. Apa yang kita pikirkan menentukan perasaan. Apa yang dari perasaan menentukan tindakan kita. Semuanya dimulai dari pikirannya kita terlebih dahulu. Kalau kita belajar bagaimana caranya mengatur pikiran kita, kita bisa mengatur pikirannya kita, berarti kita juga bisa mengatur kehidupannya kita. Kalau bisa mengatur pikiran, berarti bisa mengatur kehidupan kita. Nah, Roma 7 ayat 22 sampai 23 dikatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ini Paulus yang mengatakan. Dalam diriku, dalam pikiranku, sebetulnya aku ini suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang, katakan berjuang, katakan melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi apa? Tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Perhatiin kata-kata itu, berjuang, melawan, dan tawanan. Ini kata-kata yang dipakai waktu apa? Waktu perang. Berjuang, melawan, dan tawanan. Kadang kita ini nggak sadar bahwa sebetulnya kita ini sedang berperang. Sadar tidak sadar, kita ini dalam pikiran kita sedang berperang. Makanya banyak dari kita yang nggak tahu kenapa tapi capek. Karena apa? Dalam pikirannya sedang berperang sebetulnya. Nah, kita berperang melawan siapa sebetulnya? Melawan iblis. Iblis itu kepingin untuk mengkontrol pikirannya kita, kepingin dunia ini tuh kepingin untuk bisa dapetin pikirannya kita, bisa menentukan kita hidupnya seperti apa. Kenapa? Kenapa kok dunia ini sangat berusaha dari film-filmnya, lagu-lagunya dibuat untuk menarik perhatiannya kita? Karena otak kita atau pikiran kita itu adalah salah satu aset yang terbesar sebagai manusia. Dan kalau mereka bisa mendapatkan perhatianmu, mereka bisa memberi dampak kepada pikiranmu. Dan kalau kamu terdampak dalam pikiranmu, itu memberi dampak kepada perasaan dan tindakan. Dimulai dari pikiran dulu, apa yang kita masukkan ke dalam. Jadi pikiran kita itu adalah tempat berperang dengan dosa. Dan yang ketiga, kenapa kok pikiran yang sehat itu penting? Karena pikiranku itu adalah kunci, katakan kunci. Kunci untuk damai sejahtera dan kebahagiaan. Kunci untuk kita punya hidup yang penuh dengan ketenangan dan sukacita. Kuncinya di mana? Di pikiran kita. Nah, pikiran yang tidak diatur akan menghasilkan tekanan, konflik, stres, dan kekacauan. Tetapi pikiran yang diatur itu akan menghasilkan ketenangan, damai, keyakinan, dan kekuatan. Kalau nggak diatur, yang keluar nggak baik. Kalau diatur, yang keluar yang baik. Roma 8 ayat 6 mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Maut itu berarti apa? Lawan katanya hidup. Kamu tidak hidup itu artinya maut. Tapi kalau keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itu Roma 8 ayat 6 mengatakan seperti itu. Hari ini aku kepingin mematahkan mitos. Karena seringkali kita punya pikiran bahwa kita ini tidak bisa mengatur pikirannya kita. Mungkin ini sebuah kebohongan yang harus diputuskan hari ini. Seakan-akan kayak pikiranku ini kayak liar. Kadang bisa mikirin ini, kadang bisa mikirin itu. Tapi tidak bisa dikontrol pikirannya kita. Itu ternyata salah. Karena kita ini bisa mengatur pikirannya kita.
Bisa enggak kita bilang, bisa enggak kita mengatur kayak, oke aku enggak mau mikirin ini lagi. Bisa enggak sebetulnya? Bisa. Tapi kadang kita merasa tidak bisa. Bukan tidak bisa loh, merasa tidak bisa. Jadi akhirnya kita kebingungan, kita stres. Karena apa? Enggak diatur pikirannya. Nah, hari ini aku mau ngomong bahwa iblis itu enggak bisa ngatur pikirannya kita. Tapi iblis ini bisa masukin ide-ide yang enggak baik. Pernah lagi diam-diam terus keluar pikiran yang enggak benar? Atau pikiran yang jahat, pernah tiba-tiba merasa seperti itu? Itu ide-ide yang dimasukkan oleh iblis, dimasukkan. Tetapi pilihannya dari siapa? Untuk terus mikirin atau enggak? Di kita. Kita yang punya pikiran, kita yang bisa menentukan mau melanjutkan pikiran atau enggak. Nah, kalau kita punya pikiran yang tidak baik, yang menyeramkan atau mungkin rasa bersalah atau mungkin pikiran-pikiran kayak depresi, kesepian dan sebagainya, kadang kita pikir, Tuhan, ubahkan pikiranku. Kira-kira Tuhan jawab apa? Ya ubah oh. Ya ubahin aja pikiranmu. Kenapa? Karena kita punya kemampuan untuk mengubahkan pikirannya kita. Kita bisa mengubahkan pikirannya kita. Nah, hari ini aku mau lanjut dengan 3 ini. Bagaimana caranya supaya kita punya pikiran sehat? Mau untuk punya pikiran sehat? Mau. Bagaimana caranya? Yang pertama apa? Mengisi pikiranku. Yang kedua, membebaskan pikiranku. Yang ketiga, mengarahkan pikiranku. 3 ini. Bagaimana caranya kita punya pikiran yang sehat? Yang pertama, mengisi pikiran kita. Seperti tubuh, kalau ini kata mengisi pikiranku dengan kebenaran. Pikiran itu seperti tubuh. Tubuh itu perlu apa untuk bertumbuh? Perlu makan dan minum. Begitu juga dengan pikiran kita. Dan roh kita juga perlu yang sama. Nah, perlu untuk diisi. Kalau kita secara tubuh ini mau sehat, berarti ngisinya dengan makanan yang sehat. Kira-kira bisa enggak kita sehat tapi makannya McD setiap hari? Bisa enggak? Oh bisa, Kak Wiwi bilang bisa. Metabolismenya berbeda yang ini. Tapi kalau kita mau menjadi orang yang sehat, yang masuk harus yang sehat. Kalau yang masuk tidak sehat, maka kita kira-kira sehat atau enggak? Enggak. Bahkan ada yang mengatakan kalau makanannya kita enggak sehat, kadang kita jadi males, kadang kita gampang capek, kadang perutnya tambah jemblung. Ya walaupun makan yang sehat pun kalau kebanyakan juga bisa perutnya tambah jemblung. Tapi kalau kita mau untuk sehat, perlu mengisi yang sehat. Begitu juga dengan pikiran kita. Mau punya pikiran yang sehat, berarti harus diisi dengan yang sehat. Apa yang diisi dalam pikiran kita? Film, majalah, TV show, atau gosip-gosip tentang artis-artis, kayak gitu. Kira-kira apakah itu yang dimasukkan? Atau apakah kita memasukkan yang sehat? Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita kepingin untuk punya pikiran yang sehat, berarti kita juga harus masukin yang sehat. Masukinnya apa? Firman Tuhan. Nah ini hebatnya, kebanyakan dari kita ini sudah pro menjadi orang yang pintar berpuasa. Secara pikiran pintar berpuasa. Kenapa? Kalau kita makan sehari sekali, waktu makan kira-kira kelaparan enggak? Kelaparan. Tapi ada yang memberi makan pikirannya cuma seminggu sekali. Betul enggak? Hebat berpuasanya. Sebulan sekali baru masukin pikiran yang baik. Atau setahun sekali, waktu Natal dan setahun 2 kali, Natal sama Paskah baru dimasukin sesuatu yang baik. Banyak dari kita nih pintar berpuasa secara pikiran dan spiritual. Tapi kalau kita mau, kalau dalam istilahnya olahraga ya, hari ini tidak ada Kak King sama Coach Jimmy, tapi kalau ada mau tak panggil sebetulnya. Badannya kalau ketemu kan badannya gede banget ya, ototnya besar banget. Itu ada kata yang dipakai namanya bulking. Ada yang tahu bulking itu apa? Bulking itu makanannya itu banyak, tetapi olahraganya juga banyak. Nah sekarang bayangkan kalau misalnya kita mau jadi orang-orang yang pikirannya itu juga kuat, berarti perlu apa? Makanannya banyak, olahraganya banyak.
Berarti perlu kalau mau punya pikiran yang sehat, yang kuat, kita perlu banyak menaruh firman Tuhan dan banyak melakukan firman Tuhan. Kalau kita ini secara pikiran, kalau bayangannya sebesar Kak Wiwi gini, gede. Tapi kalau iblis mengirimkan sebuah kebohongan, misalnya coba bayangin ya, Kak Wiwi, coba Kak Wiwi naik ke atas ini, coba Kak Wiwi, coba naik ke atas ini. Tak jadiin contoh aja. Sama aku minta Jessica untuk naik ke atas. Sini ya, naik sini. Coba bayangkan kalau kita ini kuat secara mental, secara pikiran dalam kebenaran tuh gedenya kayak Kak Wiwi begini. Wah, Renal seneng ya. Sini. Nah, terus bayangkan kalau misalnya iblis tuh mengirimkan sebuah kebohongan ke dalam pikirannya kita. Bayangkan Jesse ini tak suruh lari nubruk Kak Wiwi. Kak Wiwi sudah ancang-ancang gini. Kira-kira Kak Wiwi jatuh enggak? Enggak. Apa yang terjadi? Mental, betul, mental. Thank you, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Thank you. Tapi ini sebuah gambaran yang kita bisa bayangkan. Kita kalau badan gede bisa lihat, tapi kalau pikiran mental yang kuat, yang sehat, kadang kita enggak tahu seperti apa. Kayak gitu. Kalau kita punya mental, pikiran yang sehat, yang dipenuhi dengan firman Tuhan, ada kebohongan yang datang, kira-kira yang jatuh siapa? Kita atau kebohongannya? Kebohongannya yang mental. Nah, kebanyakan dari kita punya kebohongan dalam diri kita karena mentalnya kita tidak kuat. Jadi waktu orang ngomong kamu tidak berguna, kita terima. Aduh iya, jangan-jangan aku ini betul tidak berguna. Kamu ini bodoh. Aduh jangan-jangan betul aku ini bodoh. Karena apa? Karena kita secara mental nggak kuat. Kalau kita mau melawan kebohongan-kebohongan yang iblis telah istilahnya yang dikirimkan oleh iblis, yang ditaruh dalam kita perlu untuk punya mental yang kuat, pikiran yang kuat, yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya kita punya pikiran yang sehat? Membebaskan pikiranku dari pikiran yang menghancurkan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Membebaskan pikiranku dari pikiran yang menghancurkan. Seperti yang aku bilang tadi. Banyak dari kita ini dipenjara oleh pikiran kita sendiri yang didasari oleh kebohongan. Banyak sekali. Banyak sekali yang apa yang kita lakukan itu dasarnya adalah kebohongan yang jadi pikirannya kita. Kalau mungkin orang bilang kita ini, oh kamu tuh bodoh. Sebenarnya belum tentu kita ini bodoh. Tetapi karena aku percaya, karena aku terima, akhirnya aku jadi orang yang enggak berani ngomong semua. Ya, betul. Aku akhirnya jadi orang yang bodoh mungkin. Kenapa? Karena aku percaya aku ini bodoh. Kalau orang bilang, alah kamu tuh enggak bisa apa-apa. Mungkin sebetulnya aku bisa, tapi karena aku percaya akhirnya kayak, iya aku ini enggak bisa apa-apa. Banyak dari kita ini dipenjarakan oleh pikiran kita atau oleh kebohongan. Nah, dan ini yang kalau menurutku enggak gampang. Untuk membebaskan pikiran kita dari pikiran yang menghancurkan ini enggak gampang. Kenapa? Karena kita ini melawan 3 hal. Istilahnya di dalam pikiran kita ini dikeroyok sama tiga hal. Yang pertama adalah kita ini dikeroyok sama sifatku yang lama, sifat kita yang lama, kedaginganku, orang-orang itu bilang kedaginganku, keinginanku yang enggak baik. Yang kedua yang kita lawan adalah iblis. Dan yang ketiga yang kita lawan adalah dunia. Kalau yang pertama sifatku yang lama, kedaginganku, kita udah tahu semua. Aku kepinginnya melakukan yang enggak baik. Seperti Paulus tadi bilang, aku sebetulnya suka hukumnya Allah, aku kepingin melakukan, tetapi yang di dalam dagingku ini enggak tahu kenapa ada yang melawan. Yang kedua adalah iblis. Nah iblis tadi aku bilang, iblis tuh mau mengontrol kita. Dia kirimin ide-ide, dia berusaha menanamkan pikiran yang negatif. Pakai apa? Pakai orang lain lah, pakai apapun. Pikiran-pikiran yang kadang random. Tapi kita ini, mungkin kalau aku boleh kasihin pepatah ya. Ada yang bilang bahwa kita tidak bisa menghentikan burung terbang di atasnya kita. Betul? Bisa enggak dihentikan? Nah, enggak bawa tembak enggak bisa kayaknya. Tapi kita bukan berarti kita sekarang diam berdiri dan menerima pupnya dari atas, betul enggak? Enggak dong. Kalau misalnya ada jatuh gitu kita kelihatan kira-kira minggir atau enggak? Minggir. Masa kita terima kayak, ya Tuhan ini ya enggak apa-apa deh. Ini namanya hidupku memang kayak gini.
Apakah seperti itu? Enggak. Kita bisa, walaupun kebohongan itu datang, tapi kita bisa menolak, kita bisa menghindari. Itu yang kita lawan, iblis. Aku mau kita katakan bersama-sama ya, aku bacain dulu. Kita tidak harus terima atau percaya setiap pikiran kita. Boleh diikuti sama-sama ya, 1, 2, 3. Kita tidak harus terima atau percaya setiap pikiran kita. Maksudnya apa? Ketika kita ini punya sebuah pikiran, bukan berarti kita setelah itu harus, oh iya memang aku kayak gitu. Oh iya memang itu betul. Kenapa? Karena kadang apa yang kita pikirkan itu bukan kebenaran tapi kebohongan. Kalau kita memikirkan ada perkataan misalnya kayak aku tuh bodoh. Coba kalian stop terus mikir. Aku ini tidak bodoh. Ini kebohongan nih. Kalau ada yang bilang aku ini bodoh, ini kebohongan. Kalau ada yang mengatakan bahwa ada punya perasaan dalam pikiran kita tuh kayak kamu tuh tidak berguna. Dihentikan pikirannya. Stop. Kebohongan bisa datang tapi kita milih untuk menerima atau tidak. Dan yang ketiga adalah kita melawan dunia, kepercayaan dunia atau nilai-nilai yang ada di dunia ini. Dari film-film, TV, lagu-lagu maupun sosmed. Paling bahaya itu aku kalau melihat di negara Amerika, aku melihat banyak sekali orang Kristen pun. Mereka datang ke gereja, tetapi pikirannya mereka sudah kayak dunia. Kenapa? Karena yang mereka masukkan itu semua dari dunia. TV, film-film, semua lagu-lagu memasukkan nilai-nilai yang nggak benar. Bahkan kalau kita nonton di sosmed, ada yang posting-posting kayak, kalau kamu merasakan seperti ini, kamu merasakan seperti ini. Jangan-jangan memang kamu itu stres. Jangan-jangan memang kamu itu sakit mental. Dan karena kita menerima, kadang akhirnya kita merasa, oh ya udah itu aku. Kita melawan 3 hal ini. Sifat yang lama atau kedagingan kita, iblis, dan kepercayaan dunia. Firman Tuhan mengatakan iblis itu adalah bapa segala, ada yang tahu? Bapa segala dusta. Artinya apa? Bapa segala kebohongan. Kalau ada kebohongan di dalam diri kalian, itu karena iblis berusaha untuk menaruhkan ide itu, dan kalian bilang, oke, ini aku. Dan hari ini Tuhan bilang, aku mau putuskan kebohongan-kebohongan itu. Gimana caranya? Dengan mengisi kebenaran. Dan yang ketiga, ini aku mau tutup dengan ini. Yang ketiga, aku boleh minta tim PAW untuk naik. Yang ketiga adalah bagaimana caranya kita punya pikiran sehat. Mengarahkan pikiranku pada Kristus. Mengarahkan pikiranku kepada Kristus. Ibrani 12 ayat 1-2 mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalau hari ini kita mau punya pikiran yang sehat, diisi dengan kebenaran, dibebaskan dari pikiran yang menghancurkan, dan mengarahkan pikiranku kepada Kristus. Aku mau undang kita semua untuk bangkit berdiri hari ini. Dan aku akan tutup dengan membacakan 1 ayat. Aku review dulu sebelum kita itu. Kenapa pikiran sehat itu penting? Yang pertama, pikiran menentukan hidupku. Yang kedua, pikiranku tempat berperang dengan dosa. Semua godaan-godaan, semua yang tidak baik mulai dari mana? Dari kepala kita terlebih dahulu. Pikiran kita adalah kunci untuk ketenangan dan kebahagiaan. Bagaimana caranya punya pikiran yang sehat? Mengisi pikiranku dengan kebenaran, membebaskan pikiranku dari pikiran yang menghancurkan, dan mengarahkan pikiranku pada Kristus. Aku tutup dengan ayat ini. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng apa? Kebohongan-kebohongan yang dalam pikiran kita, benteng-benteng yang harus dihancurkan.
bisa diruntuhkan dengan senjata yang bukan dari dunia ini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami menawan segala apa? Pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. I take hold of every thought. Semua pikiran aku tawan, aku pegang. Aku lihat dulu sesuai sama kebenaran atau enggak. Kalau bukan dari kebenaran, aku buang. Semuanya ditaklukkan kepada Kristus. Semua pikiran kita ditaklukkan kepada Kristus. Hari ini dengan mari kita tutup mata kita bersama-sama. Tapi hari ini kalau ada kebohongan di dalam diri kita, pikiran kita, hari ini Tuhan bilang, aku mau mematahkan semua kebohongan itu. Aku mau mematahkan kubu-kubu itu. Aku mau mematahkan benteng-benteng itu yang mengatakan kamu gak berguna, yang mengatakan kamu bodoh, kamu ngerepotin aja, kamu siapa, kamu gak berharga. Semua kebohongan itu mau dipatahkan oleh Tuhan. Tapi jangan cuma berhenti kebohongannya dipatahkan, isilah dengan kebenaran. Hari ini kalau dari kita kepingin untuk punya, Tuhan aku kepingin untuk punya pikiran yang sehat. Aku kepingin untuk mental healthku ini bisa berubah, bertumbuh dan berbuah. If that's you, kalau itu kalian, taruh tangan kalian di hati kalian. Yes. Dan mari kita nyanyikan satu lagu ini. Aku hari ini minta kita untuk nyanyikan sebuah lagu sampai akhir hidupku. Boleh dibuka liriknya? Liriknya mengatakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Tadi kita sebelumnya ngomong kalau lagu sebelum firman mengatakan kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sekarang kita mengatakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Berarti apa? Berarti Dia yang mengatakan kepada kita, aku itu siapa. Dia lebih mengenal kita lebih dari diri kita sendiri. Pertanyaannya, kita mau percaya atau enggak? Mau